وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat tamu undangan Walimatul Ursh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya telah berusaha untuk mencari sebuah tema yang baru, yang menarik untuk dibahas pada kesempatan khutbah nikah di kesempatan yang berbahagia ini. Tapi kemudian saya tidak mendapatkan tema yang lebih menarik dan yang lebih tepat untuk disampaikan daripada tema takwa. Karena itu adalah merupakan sebuah tema yang selalu diangkat oleh Nabi SAW dalam setiap khutbah beliau, termasuk diantaranya pada saat Nabi SAW menyampaikan khutbah nikah, di mana Nabi SAW beliau senantiasa mengawali khutbah nikah dengan khutbah hajah, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Dan 3 ayat yang senantiasa dipilih oleh Nabi SAW dalam menyampaikan khutbah hajah juga ayat yang berkenaan dengan takwa. Karena saking pentingnya takwa inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk bertakwa. Ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Siapa beliau? Beliau adalah manusia terbaik, tetapi beliau diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk bertakwa. Karena hubungan rumah tangga seperti apapun, sesoleh apapun, baik dari pihak suami atau istri, tidak akan pernah terwujud sakinah mawaddah warahmah kecuali dengan mewujudkan ketakwaan. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman: Ya ayuhan nabi, ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitun. Hai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain jikalau kalian bertakwa kepada Allah. Saking pentingnya takwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap nabi dan rasul, dan hal itu dicantumkan dalam seluruh kitab suci yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia agar semua mereka bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, dan kepada kalian hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Saking pentingnya takwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepada orang-orang yang sudah beriman. Iman saja seakan tidak cukup manakala tidak diiringi dengan ketakwaan. Oleh sebab itu dalam banyak ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepada seluruh manusia dengan tanpa terkecuali siapapun dia. Seakan orang-orang yang tidak beriman semua mereka pun terkena dengan kewajiban untuk bertakwa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqullah." Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai seluruh manusia, hendaklah kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Tidak ada wasiat yang lebih baik daripada wasiat takwa. Karena dalam ketakwaan di dalamnya terdapat manfaat dari setiap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Kita membutuhkan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasi'at rahmati kulla syai' wa sa'aktubuha lil ladzina taqaw." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Namun akan aku wajibkan untuk aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam pernikahan kita sangat membutuhkan keberkahan. Oleh sebab itu doa Nabi SAW kepada kedua mempelai yang dicontohkan dan diajarkan kepada kita sekalian, kita mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua di saat kalian dalam keadaan senang, dan semoga Allah memberkahi kalian di saat kalian menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Keberkahan merupakan salah satu target utama dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Jawabannya juga ada ternyata dalam takwa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ananda Alwan dengan Dies, saat ini Anda akan mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tujuan utama. Itu tidak akan pernah diraih dengan tanpa ketakwaan. Dengan pernikahan kita ingin menjadi manusia yang mulia. Ternyata kemuliaan itu juga adanya pada ketakwaan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dengan pernikahan kita ingin menjadi manusia yang ingin dicintai oleh Allah. Ternyata juga sebab untuk mendapatkan kecintaan dari Allah adanya pada ketakwaan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dengan berkeluarga kita mengharapkan rizki yang melimpah dari arah yang tidak kita duga. Dengan pernikahan kita berharap kita mendapatkan solusi dari berbagai macam permasalahan baik dalam kehidupan berumah tangga atau yang lainnya. Ternyata juga kuncinya ada dalam ketakwaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya solusi dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Ya. Dengan pernikahan kita berharap kita menjadi pribadi yang matang, sehingga kita bisa lebih bijak di dalam menyikapi segala sesuatu. Kita berharap dengan pernikahan kita akan semakin dewasa, tidak keliru di dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Ternyata juga jawabannya ada dalam takwa.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya furqan, kemampuan untuk memisah, memilah mana yang benar dan mana yang salah. Semua kunci jawabannya ada dalam ketakwaan. Oleh sebab itu, saya sebenarnya ketika diminta untuk menyampaikan khutbah nikah pada kesempatan yang berbahagia ini oleh Bapak Haji Dr. Ahmad Slikoyan untuk menyampaikan khutbah nikah di Kendari, rasa-rasanya saya termasuk orang yang paling sering menyampaikan khutbah nikah itu. Sehingga untuk mencari tema baru kadang sulit, kira-kira idenya seperti apa. Setelah saya merenung beberapa saat, ternyata memang tidak ada tema yang lebih pantas untuk selalu kita angkat daripada tema takwa. Karena demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pun mengulang nasihat ini bagi kita sekalian. Setiap hari Jumat kita diingatkan untuk bertakwa. Dalam setiap momen dan kesempatan Nabi SAW juga selalu mengingatkan umatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu kepada kedua mempelai, jikalau kehidupan rumah tangga Ananda berdua menginginkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah, berusahalah untuk mewujudkan ketakwaan. Walaupun kita tidak bisa mewujudkan kesempurnaan dalam ketakwaan itu, maka minimal kita mendekati. Usaha kuat untuk menunaikan syariat Allah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakanlah. Maka dari bab ini saya bercerita pengalaman saya. Saya sudah menikah saat ini 25 tahun 2 bulan kurang 6 hari. Dalam kurun waktu itu saya tidak pernah rasanya bertengkar dengan istri saya. Dalam kurun waktu itu saya tidak pernah baku bombe, kata orang sini ya, dengan istri saya. Karena kita komitmen dari awal bahwa mari kita wujudkan nilai-nilai ketakwaan itu. Bahkan ketika saya pun harus menempuh mengamalkan suatu amalan sunnah yang mungkin berat untuk dilakukan oleh sebagian besar yang hadir di sini, ya, yaitu berpoligami, saya pun tetap tidak mengalami masalah di dalam kehidupan rumah tangga karena kita berusaha untuk mewujudkan ketakwaan di dalam kehidupan rumah tangga ini. Oleh sebab itu orang Arab mengatakan is'alil mujarrib wala tas'alil tabib. Tanyakan pada orang yang sudah mencoba dan jangan tanyakan kepada dokter. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian nasihat pernikahan dan khutbah nikah yang dapat saya sampaikan. Kita turut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada kehidupan rumah tangga Ananda berdua, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kedua mempelai, kepada kita untuk mendoakan kedua mempelai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.